Hai kawan Loka, kembali lagi ke acara hari ini di acara Loka Connect bersama saya Carlo Genta. Di dalam kesempatan kali ini kita akan mengundang narasumber yang sukses yang sudah tidak asing lagi tentunya bersama Mbak Rima, pemilik daripada Ice Hair Salon. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Mbak Rima. Terima kasih. Oke, terima kasih nih udah datang Mbak Rima. Tanpa buang waktu kita langsung aja ya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Nama salonnya nih cukup unik. Ice Hair ya? Atau Ice Hair? Gimana nih? Jadi pronounce yang benar itu adalah Ice Hair sebenarnya. Ya. Ice Hair itu sebenarnya dari nama orang tua saya, Ibu Ice Herjadiono. Herjadiono itu nama ayah saya. Tapi emang ayah saya dipanggilnya Hair emang. Jadi Ice Hair itu dari nama ibu dan bapak. Oke. Makanya pada waktu saya baca bingung nih Ice Hair atau Ice Hair. Nah ya, itu pasti orang nanya gitu. juga sih. Iya gitu. Terus gimana nih, sekarang udah terkenal nih Ice Hair Salon ya. Awal mulanya gimana bisa menjadi sampai sukses sekarang ini? Gimana ceritanya? Sukses banget juga enggak sih Mas. Agak malu juga dibilang sukses gitu. Tapi sebenarnya tadi saya juga mau mengkoreksi, saya bukan founder sebenarnya. Foundernya adalah ibu saya. Owner juga masih beliau gitu ya. Yeah. Saya ngebantu aja. Jadi sebenarnya awalnya benar-benar ini adalah home industry banget ya. Jadi awalnya itu ibu saya buka salon tanpa pegawai sama sekali, benar-benar mengerjakannya sendiri semuanya. Menerima tamu, terus ya alhamdulillah dia mulai rame, dia ambil pegawai satu, tambah rame lagi, dia nambah sampai akhirnya sampai saat ini ya itu benar-benar mulai dari nol gitu, bertahap kita majunya. Memang awal mulanya sudah bisa. Ibu saya memang hairdresser. Oh memang hairdresser. Kan memang benar-benar dia yang ngerjain tanpa pegawai sama sekali. Gitu. Oke. Kalau Mbak Rima sendiri udah bisa? Saya pegang make up sebenarnya. Oh, pegang make up. Cuman saya terlalu malas untuk belajar yang lain. Jadi saya lebih memilih dan emang sebenarnya sama ayah saya dulu diarahkannya untuk di belakang meja ya gitu. Maksudnya di belakang layar. Saya lebih ke manajemen. Oh, lebih ke manajemennya ya, turun sendiri ke manajemen. Lalu kalau bisa diceritain dari awal mula sampai sekarang itu gimana? Segmennya itu masuknya ke Ice Hair itu gimana? Apa lebih khusus perempuan atau laki dan gimana? Sebenarnya itu juga semua sih nggak tanpa disengaja ya. Awalnya kan ibu saya yang megang dan benar-benar salon rumahan. Dan pada saat itu ayah saya keberatan kalau terima tamu laki-laki sehingga ya otomatis tamunya perempuan gitu. Pegawai pun mulai dari satu, mulai dari dua, jadi nyarinya ya perempuan juga sehingga akhirnya terus sampai saat ini segmentasi kita memang salon perempuan gitu, nggak sengaja juga jadi akhirnya memang kita lebih ke arah salon khusus untuk wanita di mana pegawainya wanita 100%, tamunya juga perempuan 100% dan laki-laki nggak boleh masuk. Ada pengumumannya di pintu masuk kita selalu ada pengunjung laki-laki diharap menunggu di luar. Tapi sebenarnya kita juga ada barbershop untuk cabang kita yang di Cipete Raya. Itu kita ada barbershop dan terpisah dari perempuan. Jadi tetap aja yang perempuan, tapi yang barbershop khusus laki-laki. Barbershop. Ini kalau untuk yang salon wanita jadi semua. Jadi mungkin dari mani-pedinya atau semua ya. Nah kita itu semua juga memang complete head to toe. Jadi kita punya dari lulur, facial, krim, bat, manicure, pedicure dan ini sampai ke styling dari sanggul, hairstyle styling gitu ya, cat, coloring, perming sampai semua lah, sampai make up. Berarti gitu. Jumlah employee-nya saya dengar sudah banyak nih ya. Lumayan. Lumayan. Saya sudah ratusan ya. Sampai saat ini sekitar 250-an. Wow, 250. Kurang lebih. Keren banget, dari rumahan ya. Sampai sekarang yang saya tahu, saya pertama kali tahu situ dari tahun 93 saat masih SD. Lalu sekarang udah jadi seperti building sendiri ya. Iya, itu yang di Cipete Raya. Cipete Raya. Berarti udah ada berapa branch?
Saat ini kita punya 5 outlet. 5 outlet. branch. Oke. Nah, terus suka dukanya nih, keluhannya gimana? Mungkin dari komplain dari customer gimana? Nggak sih, komplain dari customer ya biasa aja. Suka dukanya apa ya? Boleh dong diceritain. Apa ya? Kalau komplain dari customer sih saya nggak terlalu ini juga, nggak terlalu, bukan suatu keluhan sebenarnya buat saya gitu. Itu kan masukan juga dari customer kan. Kalau tanpa ada komplain dari customer, saya nggak akan tahu kelemahan saya di mana gitu. Yang perlu dikhawatirkan kan kalau komplain terlalu banyak gitu, itu baru ini. Tapi kalau masih 1-2 menurut saya nggak masalah gitu. Kesulitannya barangkali ya, kesulitan dalam salon itu yang terutama adalah ini adalah bisnis yang padat karya. Padat karya. Jadi tenaga kerja saya banyak. Jadi beda ya kalau saya pabrik misalnya, kita manufacture. Mesin kita pencet on, kita diemin, kita tinggal 1 jam, 2 jam, 5 jam pun akan tetap jalan kecuali listrik mati atau mesinnya rusak, tinggal kita ganti. Tapi manusia kita taruh di sini 5 detik juga bergerak kan. Dan setiap manusia itu kan beda karakternya. Jadi menangani pegawai apalagi sekarang alhamdulillah udah 250 tuh saya benar-benar personal approach sama masing-masing pegawai gitu. Dan Mbak Rima turun langsung ke pegawai, ya. Nah, ini cara manage HR-nya gimana nih? Jadi cara Jadi saya mungkin agak semi militer. Jadi saya ada aturan yang jelas. Iya. Nggak harus galak. Galak sih enggak, tapi pegawai saya tahu saya punya aturan dan saya harus sesuai aturan. Jadi kalau orang ngomong sama saya gini ya ada aturan ya kamu ikutin aturan gitu kan. Jadi memang harus benar-benar disiplin. Saya punya aturan, masuk jam segini, ini segini, dan sangat-sangat detail. Sampai masalah sepatu saya atur, baju saya atur, semua saya atur gitu. Jadi memang ada aturan. Tapi kalau cuman aturan kan susah ya, karena itu manusia juga. Jadi makanya saya bilang saya ada personal approach. Pegawai saya tahu bahwa saya sangat saklek dengan aturan saya, tapi mereka tahu kalau ada kesulitan mereka bisa datang ke saya, baik dalam pekerjaan maupun personal. Dalam pribadi kalau saya bisa bantu ya saya pasti bantu. Jadi mereka tahu, mereka punya akses untuk ketemu saya. Oke. Jadi lalu kalau untuk berarti supervisornya, manajernya banyak sekali dong untuk 250 orang. Ada supervisornya. Oke, dan setiap hari ada briefing dan sebagainya ya. Briefing yang rutin adalah setiap hari Senin. Tapi di luar itu kalau ada ini ada kasus-kasus yang perlu ya mereka bisa hubungin saya setiap saat. Oh gitu. Kalau untuk proses rekrutmennya sendiri gimana? Jadi mereka benar-benar di training dulu langsung training dengan kita punya training center sendiri sih. Jadi saya sendiri. Oke. Jadi kita ada trainer dari internal kita dan kita juga kerjasama kayak dengan OPI, dengan L'Oreal, kita juga ada kerjasama dengan pihak luar. Nah ini kan Mbak Rima di sini nih kan sebagai salah satu owner daripada ICHR ini kan second generation ya, ya dari orang tuanya. Ini memang suatu keharusan. Ayo Rima kamu terusin usaha ICHR salon ini atau memang sudah passionnya juga mau bergelut di dunia salon nih, gimana? Kebetulan jadi emang sepertinya sih dari orang tua memang mengarahkan untuk meneruskan, tapi kebetulan dari saya juga saya pikir ya sayang juga ya, ibu saya benar-benar sudah susah payah untuk membesarkan gitu, terus pada saat saya ambil alih pun dalam kondisi yang sangat baik. Pegawai udah lumayan banyak pada saat itu gitu kan, terus mau dikemanain kalau nggak saya. Kebetulan anak perempuannya kan cuma saya, jadi nggak ada yang lain pilihannya. Kalau saya nggak nerusin ya lepas aja kan saya. Berapa bersaudara nih Mbak Rima? Saya 2, kakak saya laki-laki gitu. Jadi berarti kan dia masuk salon aja udah pasti nggak boleh. Yang laki nggak ikutan? Yang laki mungkin ini bantu. Enggak, kita ada usaha lain juga sih gitu. Oh gitu, oke. Nah terus sekarang persaingan salon banyak nih di Jakarta. Cara untuk survive-nya gimana nih sama kompetitor-kompetitor?
inovasi-inovasi apa mungkin bisa sampai ke sharingkan sama teman-teman lokal? Di semua bidang usaha kan pasti ada persaingan ya. Tapi sampai saat ini ya alhamdulillah kita masih bisa bertahan. Balik lagi kalau saya lebih menekankan ke quality ya. Tetap quality yang harus kita jaga dan kita tingkatkan. Itu udah pasti. Terus kita juga harus lihat karena ini masuk ke dalam fashion and beauty ya, kita harus lihat tren juga ke depan kayak gimana kan, kita harus selalu keep up with the trend gitu kan. Selain itu ini adalah yang mungkin orang-orang kadang-kadang nggak sadar bahwa ini adalah bidang jasa, hospitality. Jadi selain skill untuk mengerjakan pekerjaannya, soft skill pun perlu. Kesopanan, kenyamanan tamu juga harus kita perhatikan kan. Kan banyak ya saya moga-moga nggak terjadi di saya. Saya perhatikan kalau saya dengar masukan dari teman-teman saya, mereka datang ke salon, orangnya sih stylistnya jago, tapi attitude-nya agak kurang, sopan santunnya agak kurang. Nah, itu yang juga saya berusaha supaya di tempat saya jangan sampai kejadian. Nah itu kembali ke personal approach-nya. Gitu. Yeah. Oke. Nah terus kalau setiap di dalam salon yang sudah sebesar Icha Hair ini, itu jumlah trafficnya gimana? Setiap harinya, setiap minggunya, mungkin rame weekend ya biasanya ya? Gimana trafficnya kira-kira? Dari hari weekday sih juga rame, tapi memang puncaknya adalah weekend. Karena mungkin ada acara-acara, karena biasanya kalau perempuan kan, kalau yang kerja mereka bisa nyalon pada weekend. Terus kalau ada acara kayak kawinan, terus pesta ulang tahun atau apa-apa, biasanya kan dia weekend juga. Jadi itu sebabnya kenapa mereka penuh. Tapi weekdays juga kita tetap rame sih, Mas. Rame ya. Kalau untuk dipanggil ke rumah gitu ada juga pelayanan itu? Kita ada ke rumah, tapi kita membatasi sih terus terang karena sampai saat ini di salon sendiri alhamdulillah trafficnya banyak, sehingga kalau saya ngirim orang ke rumah nanti kita yang di salon agak keteteran, jadi saya memang agak mengurangi. Jadi kita kalau kecuali ada minimum order jadinya, dan tarif pun beda. Gitu. Nah saya bingung nih, kalau dari 250 orang, 250 employee itu berarti capsternya ada banyak sekali dong, ada banyak sekali. Itu kira-kira berapa tuh totalnya? Ya 200-an kali ya. 200 yang bisa potong? Capster tuh banyak ya, kan kita udah dari head to toe kan. Ada yang bagian lulur dan spa lah ya, body treatment. Ada yang bagian face treatment gitu ya. Ada yang bagian styling, cutting, potong segala macam. Ada yang bagian cream bath. Jadi saya ada kayak kalau perusahaan besar kayak divisi-divisinya. Jadi saya pecah-pecah. Oke. Nah, ini pertanyaan yang kira-kira nih teman-teman lokal bisa penasaran. Gimana sih modal awalnya kira-kira? Untuk membuka salon maksudnya? Iya, untuk membuka salon. Lalu dalam untuk apa? Oke, membuka salon yang proper sesuai dengan standar yang bagus ya. Lalu juga pertanyaannya itu, lalu yang kedua kalau untuk Icha salon kira-kira berapa nih? Jadi bukan rahasia dapur. Sebenarnya sih tergantung kapasitasnya. Saya kalau ditanya itu agak bingung juga. Kapasitasnya mau apa? Terus salon tuh dari ujung sampai ujung ada. Kalau kita kebetulan kita full kan, dari body treatment, dari lulur, spa, facial, cream bath, manicure, pedicure, sampai kita sanggul dan segala macam. Tapi ada salon kan yang mengkhususkan perawatan aja, perawatan misalnya lulur, cream bath, manicure, pedicure, mereka nggak terlalu fokus dengan cutting, potong, sanggul dan color dan segala macam. Tapi ada juga yang ke cutting, styling segala macam, mereka nggak punya lulur facial, karena lulur sama facial tuh makan tempat ya Mas. Jadi kalau misalnya kayak di mall, kalau diperhatiin di mall-mall itu mereka nggak ada yang facial kan, nggak ada, lulur nggak ada, karena itu makan tempat, boros tempat. Mungkin nggak nutup untuk sewanya gitu. Jadi mau yang mana? Bingung saya. Iya. Kalau yang laki sendiri nih, kapan saya pengen coba juga. Coba dong. Kalau yang barbershop ada berapa jadi total karyawannya? Itu udah termasuk. Itu udah termasuk. Tapi yang barbershop lagi
Kita kalau relatif baru ya berarti ya? Enggak sih, barbershop udah dari udah lama, dari ya? tahun 80, saya juga lupa tuh, udah 80 dari sekian. 80-an. Karena itu masih ibu saya yang megang. Berarti berdirinya actualnya udah dari tahun salonnya IC Hair udah 70. 70? 70 atau 71 ya. Ibu saya kalau saya tanya lupa kan. Okay. Soalnya dulu nggak model gunting pita, buka aja. Okay. Kalau papanya bisa gunting pita? Bapak saya bukan, bapak saya bukan. Nah, Mbak Rima, ini Mbak Rima nih masuk dalam finalis Ernst & Young tahun 2011 dalam Entrepreneur Winning Woman. Nah, cerita ini yang paling menarik, gimana nih ke kawan lokal bisa sampai sukses masuk ke EY? Itu gimana ceritanya? Itu lomba pertama dan cuma satu-satunya yang pernah saya ikutin sih sebenarnya. Itu lombanya itu jadi apa? Itu tuh sebenarnya Ernst & Young Entrepreneur Winning Women itu adalah lomba bagi wirausaha perempuan di Indonesia sebenarnya. Ada kategorinya, bisa dibaca di websitenya barangkali ya. Waktu saat itu saya kebetulan dihubungi oleh pihak Femina pada saat itu, karena mereka Ernst & Young itu kerjasamanya dengan Femina. Saya dihubungi, diberitahu bahwa saya dinominasikan untuk ikut itu, terus ternyata terpilih sebagai finalis. Ya itu aja sih. Itu happy banget pasti ya langsung. Happy karena ada Ernst & Young-nya itu sebenarnya agak-agak obsesi. Saya dulu dari FEUI kan accounting kan. Saya lulus dari accounting tuh nggak pernah kerja, nggak pernah kerja. Sedangkan dulu kayaknya teman-teman pada ngatain lah gitu, ngapain capek-capek kuliah di UI, lulusnya cuma ngurusin salon gitu kan. Okay. Nah, impian teman-teman saya pada saat itu di accounting FEUI kan lulus kerjanya di KAP kan. Itu kan salah satunya Big Five, salah satunya Ernst & Young. Jadi waktu saya ditawarin, wah Ernst & Young boleh nih gitu. Oke, saya nggak sempat kerja tapi masuklah di situ. Jadi basicnya, backgroundnya memang accounting. Tapi terjunnya di salon. Oke. Nah, kalau dari IC Hair sendiri yang membedakan dengan salon lain kira-kira apa nih? Strength-nya di mana? Strength itu mestinya bukan saya yang ngomong ya. Mungkin kalau saya perhatiin yang pertama adalah kita perempuan semua gitu ya. Kan ada orang-orang yang nggak nyaman campur dengan lawan jenis ya gitu. Terus yang kedua kita complete head to toe, sehingga orang bisa masuk dari pagi untuk lulur, body massage, facial, tapi keluar tuh udah rapih untuk siap ke keundangan misalnya gitu, udah dengan sanggul yang sasakan tinggi gitu, udah cukup gitu. Itu salah satu sih barangkali. Dan karena kita banyak pegawainya, banyak tenaganya, mereka bisa datang rame-rame misalnya dan dikerjakan dalam waktu yang bersamaan, itu kita bisa. Nggak harus antri terlalu lama. Nah, kalau untuk perbandingannya sendiri nih, antara yang kids juga bisa ya pasti ya, antara yang kids, lalu yang anak muda, teenagers, sama ibu teenager, sama yang ibu-ibu, itu kira-kira paling banyak yang mana yang datang ke ICE? Target market kita kan sebenarnya dari umur 20 ke atas ya. 20 ke atas. Jadi memang kebanyakan itu, tapi teenagers juga banyak. Anak kecil juga ada lah, karena ibu-ibu kan biasanya ibu-ibu itu kan suka bawa anaknya gitu. Tapi teenagers dan anak-anak ada. Tapi memang target market utama kita adalah dari umur 20 ke atas. Targetnya 20 ke atas ya. Nah, untuk rencana ke depan nih, sekarang sudah punya 5 cabang. Pasti pengen ekspansi terus ya? Ya. Gimana? Dalam waktu dekat ini mungkin? Kalau untuk buka cabang lagi di bidang salon, terus terang saat ini saya masih lihat-lihat aja sih, nggak terlalu ambisius. Karena saya pengen kalau misalnya buka tuh benar-benar, mungkin beda sama orang ya. Orang kan suka buka, nanti mau langgeng atau enggak terserah gitu kan. Tapi saya enggak, kalau saya buka saya benar-benar mikirin sebisa mungkin benar-benar langgeng dan besar gitu. Saat ini yang saya pikirkan, kita udah launch produk sebenarnya dari tahun lalu. Kita ada body scrub, shampoo sama conditioner, ini masih awal sih. Itu yang kita pengen lebih dorong lagi supaya
ya sesukses kalau bisa lebih sukses tuh. Jadi untuk ini di benar-benar produk. produk branding daripada ICE ICE Hair, sendiri. Jadi ya. bikinannya Mbak Rima sendiri. Oke gitu. Nah, kenapa dari 5-5-nya ini nih salonnya terkonsentrit di selatan? Nggak sengaja juga Gimana? sih Mas. Jadi awalnya kan mungkin dari yang pertama nih ya, ibu saya kan di rumah yang di Cilandak sebenarnya yang Iya. pertama. Terus dia buka di Cipete karena kebetulan kita ada tempatnya di situ. Ternyata rame. Terus waktu kita buka yang di Cipete 1 itu karena kita mau renovasi yang Cipete Raya, kita pindahin sebagian ke situ. Rencananya dalam 2 tahun itu akan tutup setelah renovasi selesai. Ternyata setelah renovasi selesai ini jalan yang di Cipete 1 juga tetap rame, ya ngapain kita tutup, biarin aja gitu kan. Terus yang di Wijaya kebetulan dari sekian banyak, kalau di Wijaya terus terang kita kerjasama, kita franchise. Itu salah satu-satunya sampai saat ini, baru satu itu yang kita franchise. Kebetulan saya cocok dengan partner yang di sana. Tempatnya juga saya sesuai, jadi oke lah di sana. Terus kalau yang di Bintaro kita punya tempat sendiri di situ kebetulan. Terus kita lihat kayaknya marketnya oke nih gitu, prospeknya oke ya. Oh jadi dari 5 yang franchise 1. Baru 1. Lokasinya di mana aja sih berarti Mbak Rima? Cilandak, Cilandak, oke. Cipete Raya, Cipete 1, terus di Jalan Wijaya, Kebayoran itu, sama di Bintaro Sektor 9, Jalan Elang Raya. Oh, Sektor 9 di Elang Raya. Oke. Nah, untuk kawan loka nih, mau dong dikasih tips-tips gimana sih mulai dari nol, sekarang juga udah generasi kedua, sampai bertahan sampai saat ini makin besar terus. Gimana sih cara jadi entrepreneur yang sukses? Apa ya? Dikasih tips. Kalau mulai ya untuk startup sih pasti menurut saya kalau tips saya adalah kita harus benar-benar menguasai bidang kita tuh apa. Jadi orang punya konsep tapi kadang-kadang nggak dikontrol dengan baik. Jadi kalau saya buka, saya ikutin, saya jalanin, saya tungguin setiap hari. Saya datang, saya tungguin, saya lihat tamu saya ajak ngobrol. Mungkin bisa cek deh, tamu-tamu saya banyak yang saya ajak ngobrol gitu. Saya dengan pegawai juga saya ngobrol. Jangan mau mengecilkan pegawai-pegawai yang kecil ya, justru mereka kan lebih tahu daripada kita. Saya baru datang jam 8, mereka udah dari jam 7. Saya pulang jam berapa, mereka sampai tutup. Tamu tuh ngomong kan sama mereka mengamati setiap kejadian apa yang ada di salon. Jadi saya harus tahu setiap kejadian di salon sehingga saya mengetahui masalahnya dan mencari solusinya. Jadi benar-benar semua aspek dalam usaha itu kita menguasai gitu. Kalau kayak gitu ya kan nanti tahu sendiri ya apa yang bisa kita kembangkan, apa yang harus diperbaiki gitu aja sih. Jadi orang tua daripada Mbak Rima sini yang benar-benar ngajarin ya, dan juga Mbak Rima juga banyak bertanya ya. Nantinya banyak belajar dari beliau. Mungkin dari peserta yang hadir di sini, kawan loka, ada yang di auditorium ini ada yang mau bertanya jawab, silahkan. Ya, bagi para hadirin yang ingin bertanya, silahkan berdiri dan jangan lupa sebutkan nama. Selamat malam, nama saya Terido. Kebetulan memang orang tua saya langganan di ICE Hair Salon. Terima kasih. Cuman saya masih belum tahu ini kan bisnis jasa yang padat karya ya. Karena mungkin background saya nggak terlalu di situ. Cara memonitor lossesnya itu gimana ya, Mbak ya? Losses dalam hal? Dalam arti gini, kalau saya pernah sharing sama toko cuci mobil dekat rumah saya gitu. Si owner itu kadang-kadang ngomong saya kadang-kadang nggak tahu nih, bener nggak laporannya 10 mobil, ternyata yang dilaporin 5 mobil. Kalau dia udah istilahnya patokannya cuma pakai setoran aja gitu. Nah kalau ini gimana? Meskipun mungkin ada POS atau kayak gimana, cuman kan tetap namanya SDM itu kan nggak bisa dipegang kan, nggak bisa kayak kita yang misalnya usaha yang semuanya computerized, yang tersistem, kita udah tahu stok kita berapa, keluarnya berapa, penjualannya berapa gitu. Kalau kita berhubungannya kan sama SDM, itu gimana cara memonitor itunya? Paling sih itu aja sih plan saya. Terima kasih. Ya, langsung. Ya makasih Mas.
Sebenarnya itu juga salah satu concern saya sih, memang itu masih masalah juga. Tapi gini, kalau di salon yang berlaku umum prakteknya adalah setiap pegawai stylist itu mereka mendapat komisi dari setiap pekerjaannya, sehingga dia setiap tamu pada saat dibuatkan bond notanya itu harus ditulis. Jadi Ibu A dia kerimbat oleh pegawai A, blow oleh pegawai B. Kalau dia tidak ditulis, otomatis si pegawai nanti nggak dapat komisi kan, nanti pegawai itu marah gitu. Jadi di bond itu akan ketulis kan, jadi kita ketahuan dalam satu hari si A ngerjain apa aja, ini apa aja. Di bond itu nanti kita tinggal jumlahin kan, ketahuan deh omsetnya berapa. Mungkin nggak kalau misalnya dari pihak kasir dengan si Capture kong kali kong. Iya. Mungkin. Berarti posisi di situ ya? Iya, kemungkinannya. Gitu. Tapi kita kebetulan kan saya ada beberapa cabang ya, dan pegawai juga alhamdulillah udah lumayan banyak. Saya berusaha meminimalkan resiko itu dengan cara merotasi terus. Setiap berapa lama saya rotasi, sehingga mereka nggak akan diharapkan nggak terlalu deket gitu. Gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Halo Ibu Rima, halo, nama saya Yosa. Di sini setiap kali kita berbisnis kan pasti punya satu tujuan. Tujuannya itu yang pasti positif ya, dari paradigma masing-masing, karena ilmu yang dimiliki juga beda-beda. Ada yang dari positif berupa uang, ada juga yang kesenangan hati. Nah, yang saya ingin tanya sebetulnya nih, dari salon Ichiher nih sudah dari tahun 70. Nah, sebelum 5 pasti ada angka 4. Begitu juga sebelum angka 4 pasti ada 3. Mengapa dari tahun 70 sampai 2015 stop di 5 cabang? Oke, itu yang pertama. Padahal di sini yang kedua, kita ini pengen tahu satu pemikiran Ibu Rima yang sangat luar biasa, mengapa bisa menolak begitu banyaknya orang yang ingin invest. Saya yakin banget orang dimanapun yang rame pasti akan dihubungin ownernya untuk, Bu saya ada sekian M, ayo mari kita buka sama-sama, Bu kita ada sekian M. Terus juga saat ini, detik ini kalau nggak salah ada beberapa konsultan yang konsultan franchise yang menggratiskan biaya franchise. Tapi kalau sukses dia dapat successful fee. Nah, kenapa? Saya kalau melihatnya sih di sini Bu Rima yang saya lihat seperti single factor sih, betul-betul ngurus HRD atau apa, mungkin itu yang ini tebakan saya. Mungkin itu nggak ada kepikiran untuk bikin SOP, atau juga mungkin lebih ke arah produk, atau mungkin sedikit menghindari dari kegiatan HRD, karena HRD itu, itu benar-benar saya pun juga punya 42 karyawan pun juga cukup pusing banget ya, benar-benar pusing banget. Oke nih, coba mungkin sharingnya paradigmanya ya untuk kita semua. Thank you. Terima kasih Mas. Yang pertama barangkali kenapa saat ini kita berhenti di 5 padahal dari tahun 71. Jadi kalau boleh flashback, ibu saya punya salon dari tahun 70 atau 71. Tahun 80 itu belum Ichiher sebenarnya, dulu namanya yang lain. Tapi tahun 79 dijual, 80 dia mulai lagi dari nol. Sehingga Ichiher itu baru mulai sekitar tahun 80. Oke. Terus dari tahun 80 saya terus terang baru megang salon full adalah tahun 99 saat saya lulus dari kuliah. Dari tahun 80 sampai tahun 99, 19 tahun itu hanya 2. Karena ibu saya masih sangat tradisional ya. Jadi dia belum percaya diri untuk ini. Dari tahun itu baru saya nambah-nambah outletnya. Sebenarnya kalau dibilang nggak berkembang nggak juga, bukannya saya nggak mau, tapi kalau dibilang 5 memang 5, tapi kapasitas kita terus bertambah. Makanya walaupun cuma 5 kita pegawainya 250 karena kapasitasnya besar. Di Cipete Raya itu kita udah nggak ada tempat lagi yang kita bisa pakai. Di Cilandak juga kapasitas sudah full kebetulan. Di tempat-tempat lain juga alhamdulillah udah full gitu. Kalau ditanya masalah franchise, kenapa saya baru 1 sampai saat ini ya? Saya juga bukan
tidak menutup mata bahwa memang banyak sekali yang franchise, tapi saya memperhatikan tren dari setiap tahun. Saya memperhatikan tuh tahun 90-an itu ada salon apa yang tren dia buka di mana-mana tapi hilang kan. Tahun 2000 juga ada gitu. Sekarang juga saya memperhatikan. Saya perhatikan kok saya belum menemukan cara kecuali barangkali Rudy Hadiswarno ya atau Ibu Marta. Mereka bisa buka franchise dan franchise itu maju selama-lamanya. Biasanya mereka kan dapat uang dari initial fee, itu yang mereka inginkan kan sebenarnya sebagai franchiser aslinya gitu. Kalau saya lebih mungkin ke partnership. Jadi kalau saya buka cabang, itu nama saya yang dipertaruhkan kan. Kalau cabang itu nanti nggak jalan, saya ngerasa nama saya jadi nggak baik. Dan saya juga ngerasa bahwa partner saya kan kecewa, saya nggak mau kayak gitu. Jadi saya pengen kalau saya buka ya sama-sama untung gitu. Dan memang benar banyak banget sebenarnya yang ngajak kita kerjasama gitu. Kamu mau buka di mana saya bukain. Satu lagi yang saya pikir adalah franchisee ya, partner lah, saya menganggap partner. Milih partner kan nggak gampang ya Mas ya, kayak kita nikah aja gitu kan. Jadi sering sekali saya lihat orang kerjasama ujungnya jelek, saya nggak mau kayak gitu sih. Memang saya masih konservatif banget sih itu, saya juga banyak diprotes sama lingkungan sebenarnya gitu. Dengan franchisee saya yang di Kebayoran itu kita udah 14 tahun alhamdulillah. Jadi artinya kan dia juga puas dengan saya puas dengan dia dan kebetulan kita udah cocok gitu. Jadi saya saat ini kalau ada yang tawaran yang saya kebetulan serak sih mau aja. Jadi bukan yang nggak mau gitu, tapi memang memilih partner itu saya benar-benar mikir banget. Kalau di depan sih di atas kertas kan semua pasti untung ya. Terus semua kalau di depan baik-baik aja gitu. Nggak tahu juga nanti di belakang ditelikung satu sama lain. Saya nggak mau kayak gitu. Itu yang masih kendala gitu. Kalau HRD sebenarnya saat ini kita juga saya udah ada tim sih. Jadi udah kita bagi-bagi, ada HRD ada, terus bagian keuangan ada semacam internal audit juga, kalau ngomongin itu kita juga ada gitu. Saya udah bagi-bagi sih. Halo Mbak Rima, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk ke akun Twitter Lokal Media. Yeah. Yang pertama dari akun Michelle, pertanyaannya, apakah Icha Hair Salon melayani paket rias pengantin? Lalu kalau boleh minta kontaknya. Rias pengantin ada, untuk kontak bisa dilihat di akun Twitter kita @ichahair. Yang kedua dari Putri Zulia, untuk dekat-dekat ini ada promo nggak sih? Promo kalau kita ini kan November Desember, kebetulan kita nggak ada promo sih. Biasanya baru mulai Januari lagi. Ya. Demikian kawan Loka, di minggu ini kita sudah bisa mendapatkan kisah inspiratif sukses seorang wira swasta yang sukses dari Mbak Rima Wirasakti. Sampai jumpa di kesempatan di Loka Connect yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.